Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'i. Perkenalkan, nama saya Indah Fitri Handayani, NPM 1901011076, mata kuliah Maisul Fiqh, tugas mandiri, dosen pengampu Bapak Nikmal Faiz AS MPDI dari kelas PAID semester 4. Di sini saya akan membahas tentang atau meringkas tentang operasi kelamin dan aborsi. Operasi kelamin, operasi ganti kelamin yang juga dikenal sebagai operasi pengganti jenis kelamin atau rekonstruksi alat kelamin adalah pembedaan yang merubah struktur seksual jenis kelamin seseorang, baik dari segi penampilan dan fungsi dari seseorang pria menjadi seorang wanita ataupun sebaliknya. Operasi ganti kelamin diharapkan dapat mengurangi perasaan tertekan seseorang akibat memiliki gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin mereka. Tinjauan hukum Islam. Kedudukan hukum pergantian jenis kelamin ini menimbulkan suatu permasalahan. Aborsi ganti kelamin hukumnya haram. Dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan aku, setan, akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 119. Orang normal ganti kelamin. Operasi ganti kelamin yang juga dikenal sebagai operasi penggantian jenis kelamin atau rekonstruksi alat kelamin adalah pembedaan yang berupa struktur seksual jenis kelamin, mematikan salah satu kelamin ganda. Kelamin ganda atau ambiguous genitalia adalah kondisi langka yang terjadi saat alat kelamin bagian luar bayi tidak terlihat jelas apakah laki-laki ataupun perempuan. Pada bayi kelamin ganda, alat kelaminnya mungkin tidak berbentuk dengan baik. Pengertian abortus dan menstrual regulation. Abortus dalam bahasa Inggris disebut abortion, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Menurut Sardikin Gina Putra, abortus merupakan mengakhiri kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Sedangkan menurut Mariono Reksodipura, beliau mengatakan bahwa abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya. Menstrual regulation adalah pengaturan menstruasi atau datang bulan atau haid terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata positif dan mulai mengandung. Menstrual regulation pada hakikatnya adalah abortus provocatus criminalis. Abortus dan menstrual regulation menurut hukum di Indonesia. Di Indonesia, ketentuan mengenai abortus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Selain itu, ditambah dengan ketentuan dalam Kodeksi Kode Etik Kedokteran dan Lafaz Sumpah Dokter. Abortus dan menstrual regulation menurut perspektif hukum Islam. Dalam menentukan hukum abortus dan menstrual regulation, para ulama memiliki pandangan sendiri-sendiri dan berbeda-beda mengenai masalah ini. Tentunya mempunyai dasar yang jelas.
Ada ulama yang memperbolehkan hal ini, ada yang mengharamkannya, bahkan ada juga yang mengharuskannya. Namun semua ini dengan melihat keadaan yang terjadi selanjutnya. Hasil mengkritisi dan solusinya ialah aborsi yang dilakukan oleh remaja yang telah disampaikan peneliti di atas akan dikritisi dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud, yaitu perilaku manusia didasarkan pada ide, ego, dan superego. Ide yang terjadi pada remaja yang melakukan aborsi adalah didasarkan pada hawa nafsu dalam diri mereka. Karena mereka melakukan aborsi berdasarkan keinginan atau hasrat hewani. Solusi agar tidak melakukan aborsi lagi, yaitu penerimaan stimuli secara inderawi, yaitu melalui pendidikan moral, etika secara umum dan agama, pendidikan tentang bahayanya aborsi, pendidikan seks pranikah, kesehatan reproduksi. Yang kedua, proses yang mengantarai stimulus dan respon, yaitu proses berjalannya pikiran dan perasaan untuk tidak bertindak aborsi. Yang ketiga, prediksi respon, yaitu dengan menanggapi secara positif terhadap pendidikan yang telah diberikan. Yang keempat, yaitu meneguhan responden, yaitu adanya feedback dari remaja mahasiswa untuk merespon stimulus yang telah diberikannya. Dengan diberikannya stimulus berupa pendidikan moral agama, bahayanya tentang aborsi dan pendidikan seks pranikah ditanggapi dengan komunikasi yang efektif secara penggunaan psikologi komunikasi, yaitu menimbulkan pengertian, kesenangan, pengaruh sikap, hubungan sosial yang baik, dan tindakan. Solusi ini adalah solusi yang sifatnya normatif yang membutuhkan pendekatan terhadap mereka dengan mengaplikasikan dengan melalui pertemuan ilmiah dengan remaja. Sebab sasaran global dan grup diskusi dengan remaja yang bersangkutan. Mungkin cukup sekian yang bisa sampaikan tentang penjelasan aborsi dan operasi kelamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.